Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Hamil Muda, Larangan bagi Suami. Sehabis maghrib, aktivitas tidak lagi sama. Tidak ada tuntutan bagi Naura menyiapkan makan malam. Sehingga setelah menyelesaikan sholat, wanita itu hanya bermalas diri. Menonton serial drama menjadi aktivitas baru seperti malam ini. Ih, sana jaga jarak, tolak Naura kala Hasan hendak merosot menjatuhkan kepalanya ke rebahan sang istri. Kok kejam sih dek, keluh Hasan memaksakan diri bersandar ke sandaran sofa. Itu karena aku tahu modusmu, kilah Naura. Adik ini jadi jutek sehabis ke dokter kandungan, omel Hasan meluapkan kedongkolan hati. Ingat kata dokter, di awal kehamilan kurangi aktivitas suami istri biar kandungannya kuat. Apalagi aku ini sudah gak muda lagi, juga punya riwayat keguguran dan masalah rahim, kata Naura kembali mengingatkan. Itu lagi, gerutu Hasan. Bangkitlah ia dari sofa, meninggalkan sang istri yang terlena akan serial drama luar yang tengah ditonton. Alih-alih meluapkan kekesalan lantaran tak bisa bermesraan, sekedar iseng saja tangan Hasan menyambar ponsel dan mendadak sesuatu hinggap di kepala laki-laki itu. Jadilah bersegera ia hubungi nomor kontak Andi. Waalaikumsalam. Iya mas, ada apa? Sahut Andi di seberang. Gak ada apa-apa, kamu di mana sekarang? Balas Hasan melempar tanya. Di rumah, kesini mas aku tunggu, sahut Andi. Tak menyebut jikalau Ilham serta Ilyas tengah berkumpul di sana. Tanpa berpikir lagi, Hasan pun menerima undangan itu. Selepas mengakhiri panggilan, dengan penuh semangat, ia bangkit dari tepi tempat tidur. Menyambar jaket di gantungan serta kunci motor. Melangkah cepat, ia datangi Naura yang sama sekali tak terusik. Fokus menatap layar televisi, menonton idolanya beradu peran. Adek, mas keluar dulu ya, kata Hasan rendah di telinga Naura. Sontak Naura memalingkan muka ke samping walau tak bisa melihat dengan jelas wajah suaminya. Mau kemana? Tanyanya berat. Ke rumah Andi bentar, ungkap Hasan jujur. Bentar, pasti lama. Gak boleh temani aku di sini, ujar Naura tegas tidak mengizinkan. Ayolah sayang, bentar, mas ada kepentingan ini, tengek Hasan memohon. Terus aku? Bentar kok dek, paling lambat jam 9 lebih deh, kata Hasan gigih membuat penawaran. Sejenak Naura tak bersuara, juga memberi kode agar Hasan tak mengganggu dirinya yang tengah fokus pada layar televisi. Sungguh Hasan kesal dibuatnya, tapi mau bagaimana lagi. Sang ratu tengah hamil harus diperlakukan sebaik serta senyaman mungkin. Saat serial drama berganti iklan, barulah mulut Naura bersuara. Izin ia berikan, dengan syarat Hasan tidak boleh terlambat. Itu yang pertama. Kedua, ia harus pulang, tidak dengan tangan kosong. Oke, semua syarat akan mas patuhi. Yang baik ya di rumah, kata Hasan penuh kesenangan. Senyum Naura berikan kala menyongsong kebahagiaan sang suami dalam sekejap mata. Sabar, segera Hasan menginjak pedal gas kala motor telah berada di luar garasi. Dengan kecepatan maksimal, ia menyusuri dinginnya udara malam menuju rumah Andi. Dan saat telah tiba di sana, sungguh ia terkaget mendapati penampakan Ilham serta Ilyas. Sial, empatnya sembari berjalan ke teras rumah. Yah, mau bagaimana lagi? Tidak mungkin ia kembali, sementara dua orang yang tak diinginkan keberadaannya malah cengar-cengir menyambut kedatangan pria yang mereka bilang sedang memasuki masa puber kedua. Wah, kenapa sama tampangmu mas? Celetuk Ilham. Betapa sulitnya Hasan menyembunyikan kekesalan. Senyum sumbing ia pertontonkan sebagai tanggapan atas pertanyaan itu. Sembari menunggu kopi diantar oleh Hanis, obrolan santai yang syarat akan godaan terngiang di antara mereka. Ayolah mas, masa gak mau terbuka sama kita? Pancing Ilyas. Apa sih? Sahut Hasan. Tampang mas itu gimana gitu? Sambung Ilham.
Masa kelihatan, ujar Hasan menjatuhkan diri ke tembok. Tiga kunyuk diam seketika. Sungguh tampang mereka terlihat serius, bersiap mendengarkan setiap curahan yang keluar dari mulut Hasan. Hingga beberapa saat lamanya kebisuan menyelimuti. Akhirnya tak kuasa Hasan mengatup mulut. Dokter bilang suruh mengurangi aktivitas suami istri sewaktu awal-awal kehamilan, ungkap Hasan. Apa? Betapa terbelalaknya tiga kunyuk mendengar pengakuan itu. Mulut mereka serempak berkomentar. Hamil? Lebay deh kalian ini, cetak Hasan menegur. Dan detik berikutnya mereka heboh sendiri akan luapan kebahagiaan yang mendadak dirasakan. Wah, pinternya pean Mas. Aku masih 1, Mas wis mau 3, ledek Ilyas menggoda. Kalian ini serasa senang di atas perintahan orang lain, hardik Hasan. Tertawalah tiga kunyuk dibuatnya. Sungguh itu keluh kesah tergeli yang pernah mereka dengar. Dengerin dulu sampai tuntas, sentak Hasan, bahkan menyepak kaki Andi. Oke, lanjut Mas, ujar Ilham menahan tawa. Istriku ngasih jatah 4 minggu sekali hingga usai kandungan mendekati lahiran, Ibu Hasan mengungkapkan peraturan baru yang dibuat oleh Naura. 4 minggu? Sebulan sekali maksudnya? Ujar Ilham melongo antara mau tertawa atau diam. Tegas Hasan. Lantas maksud dari kedatangan Mas ini apa? Cerca Ilham. Tersipu, Hasan membetulkan posisi duduknya. Setengah merapat, ia berbicara dengan suara rendah. Jadilah tiga kunyuk ikutan merapat, menyodorkan telinga mereka. Mas ini mau minta ilmu ke kamu, Dik. Mungkin ada kiat-kiat khusus gitu, biar gak berdampak sama kandungan kalau mau gituan, kata Hasan. Dan lagi pecahlah tawa Andi. Sedangkan Ilham serta Ilyas kompak menahan tawa. Sudah kepalang tanggung, malu juga ada. Murkalah Hasan, Andi pun ia kena semprot. Maaf Mas, lagian Mas ini ada-ada aja, kayak gak berpengalaman, sahut Andi menahan tawa. Itu karena Mas lupa, dulu waktu pertama hamil sering minta jatah apa enggak, ungkap Hasan, kian membuat gaduh suasana. Tenaganya dikurangi Mas, celetuk Ilyas. Dari tampang-tampangnya, Mas ini tipikal orang yang gak mau kalem, alias ganas mainnya Yas, sahut Andi keceplosan menganalisa. Wah, sungguh. Muka Hasan merah padam, mengatup rapat giginya. Ia lempar tatapan tajam ke arah Andi, sedangkan ia yang dipelototi malah cengar-cengir santai. Sini Mas, aku kasih tahu, ucap Andi, memberi isyarat agar Hasan mendekatkan telinganya. Bertindak patuh, Hasan pun menyodorkan tubuhnya ke depan. Dan dengan suara rendah, Andi berbisik di telinga Hasan, memberi sebuah tips ala juragan jamu, menantu juragan besi tua. Apa itu yang dibisikkan? Sungguh Hasan melongo kaget, tak percaya dengan ilmu yang ditularkan Andi padanya. Otakmu ini terbuat dari apa, Dik? Celetuk Hasan, gerab bercampur malu sendiri. Mas ini, tegur Andi mendadak malu juga. Mereka, dua orang yang samar-samar mendengarkan, juga tak kuasa menahan diri, penasaran berat. Jelasin ke kita juga dong, Dik, pinta Ilham. Halah, di kitab kan ada, tinggal kembangin aja sama imajinasi sendiri, coba-coba gitu, kata Andi, keceplosan bicara, mengungkapkan eksperimen yang sering ia ciptakan. Mendadak otak Hasan tertuju pada hal yang disebut oleh Andi barusan. Diliriknya jam tangan, memastikan jam berapakah saat itu. Maaf, Mas harus balik, pamit Hasan setelah mendapatkan pencerahan. Mau kemana Mas? Tegur Ilyas. Harus pulang sebelum jam 9 ini, sahut Hasan tergesa-gesa undur diri. Wah beneran puber kedua Mas kita ini, sindir Ilham. Sayang, Hasan tak ada waktu menanggapi. Ia hidupkan motor setelah mengangkat satu tangannya, tanda berpamitan, seperti yang telah disepakati sebelum kembali ke rumah. Lebih dulu Hasan membeli buah tangan, makanan kesukaan sang istri akhir-akhir ini, kue mochi rasa coklat. Assalamualaikum, melangkah masuk, Hasan menguluk salam. Sayang, salamnya tak dijawab. Itu karena Naura tertidur dengan posisi televisi menyala.
Bumil ini, gumam Hasan meletakkan sekotak kue ke meja. Rupanya Naura pulas tertidur. Loh, serunya terkaget. Jadilah Hasan matikan televisi itu. Kemudian dengan hati-hati ia angkat tubuh sang istri, dipindahkan ke tempat tidur. Tak lupa ia selimuti tubuhnya sebelum menyelinap keluar. Mengarah pada ruang perpustakaan, nampak Hasan berjalan tak sabar ke arah rak buku. Sebuah buku terjemahan dari sebuah kitab ia cari. Masa dijelasin juga ya di sana? Rasanya kok enggak, gumamnya. Masih mencari dengan sabar. Mulai dari rak bawah hingga paling atas, satu persatu Hasan tengok. Akan tapi belum juga ia mendapati buku yang dimaksud. Sementara Naura yang telah berpindah ke tempat tidur tersentak bangun. Cukup dibuat kaget akan kepindahannya, ia pandangi televisi yang telah mati. Itu pasti suamiku, gumamnya, merangkak turun. Mengira Hasan tengah berada di kamar mandi. Naura bawa langkahnya ke sana. Namun tak ada suara percikan air atau tanda keberadaan sang suami di dalam. Gumamnya langsung tertuju pada ruang perpustakaan. Keluarlah Naura dengan langkah ringan menuju ruang perpustakaan dan tepat saat ia melangkah masuk, saat itu juga Hasan tengah berjongkok, membuka laci di bagian bawah rak buku. Senyumnya mengembang kala menemukan apa yang dicari. Ditariknya itu buku segera. Apa yang dicari? Tanya Naura seketika menyambar telinga Hasan. Terkaget, spontan Hasan memutar kepala. Buku yang sudah di tangan ia sembunyikan tatkala itu juga. Sayang, mata Naura sudah kadung menangkapnya. Namun mulut menahan diri tak bertanya. Adek bangun, tegur Hasan. Perlahan laki-laki itu bangkit setelah berhasil menyembunyikan buku ke dalam baju. Alih-alih tidak mau ketahuan, ia jatuhkan diri ke kursi. Senyum geli Naura pertontonkan. Sepenuhnya ia beradu akting dengan sang suami. Suamiku, ayo tidur, pintanya setengah merengek. Adek tidurlah lebih dulu, sahut Hasan. Mana bisa begitu, tolak Naura. Supaya tak mendapati penolakan, ia tarik sang suami, memaksanya berjalan mengikuti perintahnya menuju kamar tidur. Buku masihlah tersembunyi di balik baju. Kala Hasan merangkak ke tempat tidur, menemani sang istri yang berlagak manja. Penuh kesabaran, Hasan berupaya membuat Naura terpejam, sementara dirinya menunggu waktu untuk bisa mengeluarkan buku itu, membacanya dalam kesunyian malam. Naura cukup apik dalam berlakon. Ia buat dirinya seolah-olah terlelap, hingga Hasan pun tak curiga dan mengeluarkan buku dari balik baju. Dalam keheningan malam, ia mulai membuka buku itu, memeriksa daftar halaman, mencari bab yang diinginkan. Saat jemarinya tertuju pada bab itu, cekatan ia melompat lembar demi lembar. Mulailah ia membaca, hingga tak terasa berapa lama ia terlarut akan bacaan. Tiba-tiba tak kuasa ia menahan hajat buang air kecil. Dengan berat hati laki-laki itu pun turun. Dan tepat saat terdengar suara pintu ditutup kembali, Naura berbalik badan. Diintipnya buku yang sedang dibaca oleh sang suami. Oh Tuhan, gumamnya. Seketika suhu tubuh meningkat. Tidak ingin tertangkap basah, kendati hanya membaca satu paragraf saja. Itu sudah cukup membangunkan keusilan Naura. Dan saat sang suami muncul kembali, khusyuk akan bacaannya. Pada saat itu pula lakon diperankan. Menggeliat pelan, Naura mengubah posisi tidurnya hingga menghadap ke Hasan. Lalu seolah setengah terjaga, tiba-tiba wanita itu bangkit seraya bergumam. Panas. Diikuti oleh pergerakan tangan. Ia lepas baju yang ia kenakan, melemparnya begitu saja, entah kemana. Kemudian ia jatuhkan tubuhnya ke posisi yang tadi. Pura-pura tidak melihat, ia rentangkan satu tangannya ke perut Hasan. Gumam Hasan melirik. Belum sampai di situ juga keusilan Naura, menggoda sang suami yang sebenarnya telah memanas akibat bacaan yang sedang dibaca. Suamiku agak sesak rasanya, tolong lepasin, gumamnya tak terlalu jelas. Sontak Hasan mengalihkan pandangan lagi. Mulutnya bersuara menanggapi. Apa yang mau dilepas? Tanyanya.
ini, balas Naura menunjuk ke arah belakang punggung. Seketika dua alis Hasan kawin. Sembari mengerutkan dahi, ia pandangi bagian punggung sang istri sejenak. Lalu dalam ketakberdayaan, dua tangannya berusaha melepas pengait bra. "Buruan," tegur Naura. "Iya ini," sahut Hasan, nampak tangannya tak lihai melepas pengait itu. Akhirnya terlepas sudah. Hasan menghela nafas sebelum kembali pada posisi bersandar. Orang ini kuat juga sama godaan, celetuk batin Naura. Masih tidak mau menyerah. Satu tangannya yang tadi guling merangsek ke perut Hasan. "Ayo tidur," gumamnya mendesak Hasan. Jadilah terpaksa Hasan menyudahi. Tidak ingin kehusukannya membaca terganggu. Oke, ayo tidur," ucapnya, menyimpan buku ke laci paling atas di dekat tempat tidur. Kemudian merosotlah kepalanya hingga ke bantal. Naura mengencangkan pelukan sebagai antisipasi khawatir Hasan meloloskan diri. Menyiksa batin Hasan lewat pelukan serta sentuhan kulitnya. Adik ini umpatnya di hati lantaran gagal mengendalikan diri, terperangkap hasrat laki-lakinya yang tak boleh tersalur. Lama Naura dalam posisi seperti itu, hingga merasakan nafas Hasan kian panas terasa, barulah ia berbalik badan. Guling ia seret pula sebagai pengganti sang suami. Benar-benar ada ini, umpat Hasan. Sekian cerita dari episode hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Tunggu ya episode selanjutnya.